Saya juga dari kecil diajar untuk mengaji, karena mengaji itu tidak seperti orang-orang bayangkan, nggak bisa langsung Al-Quran, tapi harus dimulai dari Iqra ya. Jadi dari mulai anak-anak biasanya orang-orang Islam itu mendidik anaknya untuk mengaji seperti itu. Saya saya melakukan ibadah Islam saya saat saya masih muslim dulu. Saya berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Saya berusaha untuk sebisanya itu tidak meninggalkan sholat ya, karena memang satu kali saja ditinggalkan itu berdosa. Saya berusaha untuk sebisa mungkin saya itu menjadi umat yang taat ya, karena memang jujur bagaimanapun saya itu ada ketakutan di dalam diri saya untuk memikirkan kehidupan saya setelah saya mati nanti. Ya, Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali jumpa lagi dengan channel ini, dan kali ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang murtadin baru berasal dari Kalimantan. Luar biasa, dia mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia punya cerita, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan tentunya sangat menarik sampai dia memutuskan tinggalkan semua dan memilih untuk ikut Yesus. Memang harus pikul salib, tetapi keberaniannya sangat luar biasa. Nah, untuk itu seperti apa kesaksiannya, mari kita simak sampai selesai, dan jangan lupa untuk berikan komentar, like, dan subscribe. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulan. Saya saat ini sudah berkeluarga. Saya berasal dari Kalimantan Timur ya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Latar belakang saya berasal dulunya dari agama Islam ya. Saya dari Muslim. Seluruh keluarga saya juga Muslim ya. Ya memang keluarga saya bukan keluarga yang fanatik banget ya. Jadi kami seperti keluarga Muslim pada umumnya. Tapi bagaimanapun kami tetap memegang teguh akidah kami, akidah Islam. Kami melakukan apa yang dilakukan layaknya orang-orang Islam ya, sebagai bentuk kewajiban sebagai seorang pemeluk, seperti sholat ya. Saya ini waktu masih Islam, dari kecil saya dididik untuk selalu mengerjakan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Saya juga dari kecil diajar untuk mengaji, karena mengaji itu tidak seperti orang-orang bayangkan, nggak bisa langsung Al-Quran, tapi harus dimulai dari Iqra ya. Jadi dari mulai anak-anak biasanya orang-orang Islam itu mendidik anaknya untuk mengaji seperti itu. Saya melakukan ibadah Islam saya saat saya masih muslim dulu. Saya berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Saya berusaha untuk sebisanya itu tidak meninggalkan sholat ya, karena memang satu kali saja ditinggalkan itu berdosa. Saya berusaha untuk sebisa mungkin saya itu menjadi umat yang taat ya, karena memang jujur bagaimanapun saya itu ada ketakutan di dalam diri saya untuk memikirkan kehidupan saya setelah saya mati nanti. Ada ketakutan akan neraka gitu ya. Karena saya sadar saya ini manusia berdosa. Seberapapun amal ibadah yang saya lakukan, seberapapun ketaatan saya nggak yakin. Saya masih nggak bisa yakin apakah saya bisa masuk surga. Karena rasanya saya nggak layak gitu ya, kayaknya saya nggak bisa. Kehidupan terus berjalan sampai saya dewasa. Saya bertumbuh menjadi semakin mencintai agama saya, khususnya pada saat SMP, SMA itu saya mulai mengenakan hijab. Saya berhijab, saya berusaha untuk terus memperdalam agama saya. Ya memang saya bukan orang pesantren, saya orang biasa, saya muslim biasa, tapi saya belajar untuk bagaimana saya tuh bisa lebih mengenal agama saya. Saya ingin bisa jadi lebih taat gitu ya. Saya semakin sering ikut pengajian, dengarkan tausiah ya, itu yang saya lakukan. Bahkan pada waktu SMA itu semakin dalam rasa cinta saya akan agama saya. Saya punya keinginan untuk bisa berislam secara kafah. Jadi arti kafah itu artinya keseluruhan. Di sana saya mulai berhijab dengan hijab syar'i. Jadi jilbab yang benar-benar panjang, yang hanya wajah dan telapak tangan saja yang terlihat. Saya mulai semakin sering, masa muda saya saat itu saya gunakan untuk hal-hal yang rohani, ikut pengajian, dengarkan ceramah seperti itu ya, sholat. Jadi saya saking saya ingin melaksanakan
ajaran-ajaran Islam. Jadi saya itu sampai pernah dulu waktu masih remaja itu, saya itu nggak pernah yang namanya pacar-pacaran. Saya itu nggak menikmati masa muda itu nongkrong-nongkrong atau jalan ke sana kemari dengan teman-teman saya. Jadi saya gunakan untuk pergi ke pengajian seperti itu ya. Ya saya hanya sholat seperti itu. Terus apa? Dan semakin saya menjalani kehidupan Islam, saya semakin tumbuh rasa bangga saya terhadap agama saya. Karena saat itu saya berpikir bahwa agama saya adalah agama yang paling sempurna, agama yang diridhoi, satu-satunya agama yang diridhoi Allah ya. Jadi satu-satunya agama yang diakui. Saya bangga karena begitu banyaknya agama di dunia ini, hanya agama saya yang diridhoi. Saya berpikir agama saya adalah yang terbaik dan saya sangat cukup bangga. Oleh sebab itu, rasanya kalau saya pikir-pikir, sampai saya bisa seperti saat ini itu mustahil seperti itu ya. Karena memang tidak pernah ada keinginan untuk saya itu keluar dari agama saya yang dulu. Untuk murtad itu sangat jauh, tidak pernah terbesit sedikit pun, karena saya tahu agama saya itu yang terbaik. Apalagi sampai menjadi orang Kristen, karena apa yang saya tahu dulu itu agama Kristen itu sesat. Orang-orang Kristen itu orang-orang kafir, orang-orang yang akan nanti jadi bahan bakar neraka. Belum lagi apa yang saya dapat dulu itu, yang saya bayangkan orang Kristen itu sepertinya agamanya tidak memiliki banyak aturan. Sepertinya mereka boleh hidup semaunya. Terus mereka hanya ibadah ke gereja seminggu sekali. Mereka hanya beribadah, hanya bernyanyi-nyanyi. Jadi sebatas itu yang saya tahu dulu tentang kekristenan. Jadi memang kalau saya ingat kehidupan saya dulu waktu masih muslim, rasanya mustahil ya. Sekali lagi memang ini bukan karena kesalahan saya, tapi karena Tuhan yang mengaruniakan saya keselamatan. Saya dipilih bukan karena saya layak, tapi karena memang Tuhan mengaruniakannya. Nah, itulah kehidupan saya waktu saya masih muslim ya. Saya berusaha menjalankan bagaimana sebisanya saya bisa taat. Namun ternyata itu semua berubah. Itu semua berubah karena itu Tuhan yang membuat perubahan di dalam kehidupan saya. Singkat cerita, saya lulus sekolah, saya bekerja, kemudian saya menikah. Saya menikah, berkeluarga, dan saya memiliki 2 orang anak ya. Jadi dari sinilah sepertinya titik awal di mana perubahan kehidupan saya berubah. Jadi pada saat itu anak saya itu sering sakit-sakitan. Jadi gini, saya waktu itu berkeluarga, punya anak, dan kami memiliki usaha. Jadi kami memiliki usaha rental PlayStation. Nah, pada saat itulah Tuhan izinkan kejadian-kejadian buruk terjadi di dalam kehidupan saya. Waktu itu saya mengalami kerugian, saya mengalami penipuan, saya juga mengalami persaingan bisnis. Jadi ada orang yang di dekat rumah saya juga membuka usaha yang sama. Otomatis usaha kami mulai menurun, pelanggan mulai berkurang. Nah, dan pada saat itu anak saya itu sering sakit-sakitan. Dan satu ketika anak saya itu terkena sakit yang mengharuskan dia berobat terus-menerus. Sampai beberapa kali di opname ya. Terus kami harus setiap minggu kami harus kontrol, harus cek urin dan segala macamnya. Anak saya juga harus mengkonsumsi obat setiap hari. Dan di situ saya tuh sebagai seorang ibu, saya hancur hati bagaimana anak saya bisa sembuh seperti itu ya. Bagaimana caranya? Karena sakitnya ini kambuh hilang. Nah, pada saat itu dokter bilang sama saya seperti ini, Bu, ini kalau misalnya anaknya kambuh lagi, jalan satu-satunya harus dibiopsi. Nah, pada saat itu di Balikpapan itu tidak ada dokter spesialis ginjal anak. Jadi yang ada di Surabaya. Jadi dokter menyarankan saya untuk berobat di Surabaya. Nah, pada saat itu kan rumah saya di Balikpapan, untuk berobat dan ke Surabaya, ongkos transport apa itu membutuhkan biaya yang banyak. Sementara kehidupan kami mulai terpuruk ya. Dan bukan satu kebetulan, di saat itu orang tua dari suami saya yang perempuan, jadi mertua saya itu yang ada di Pulau Jawa, di salah satu kota di Pulau Jawa itu meninggal dunia. Nah, karena mertua saya tinggal yang laki-laki, jadi mertua saya ini tidak ada orang yang menemani karena anaknya jauh-jauh semua ya. Akhirnya saya dan suami memutuskan bagaimana kalau kita pindah aja ke kota mertua, karena kebetulan kota mertua saya ini dekat dengan Surabaya. Nah, jadi saya berpikir ini akan lebih mudah. Selain menghemat biaya untuk berobat, kami juga bisa menjaga orang mertua saya gitu. Kami bisa menjaga orang tua dengan baik gitu ya. Singkat cerita, akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke rumah mertua saya.
Nah, perlu diketahui saudaraku bahwa mertua saya ini seorang Kristen, ya. Tapi pada saat itu saya tetap memegang akidah saya. Itu tidak berpengaruh buat saya sekali. Mertua saya seorang yang Kristen. Jadi kami satu rumah, kami bertoleransi, kami masing-masing menjalankan agama kami, keyakinan kami. Waktu saya sholat, beliau itu beribadah ya, beliau bersaat teduh sendiri di kamarnya. Kalau saya ngaji, beliau itu memuji Tuhan. Jadi saya melihat bahwa mertua saya melihat sosok Kristen yang secara real, secara kehidupan sehari-hari nyata itu adalah di kehidupan mertua saya. Karena selama ini saya nggak pernah kumpul dengan orang Kristen seperti apa. Saya melihat sosok mertua saya ini adalah Kristen yang taat. Beliau adalah orang yang sabar. Beliau hampir tidak pernah marah. Bahkan kalaupun marah, beliau tidak pernah bernada tinggi dan berkata kasar. Saya lihat luar biasa kehidupan beliau sebagai seorang Kristen. Beliau meskipun sudah tua, sudah cukup sepuh ya, tapi beliau tetap rajin beribadah, rajin ke gereja, hampir tidak pernah ketinggalan. Mungkin hanya kalau sakit dan nggak bisa datang. Beliau juga di rumah selalu bersaat teduh. Bahkan kalau saya sholat itu beliau jam 4 sudah bangun. Jadi sebelum saya sholat subuh, beliau itu sudah bangun, sudah berdoa sendiri. Beliau juga selalu memuji Tuhan, selalu lihat berdoa. Jujur saya kagum ya lihat kehidupan beliau. Dari situlah jadi beliau juga sering mengadakan persekutuan ya di rumah. Jadi pada saat itu saya sebagai mertua, saya sebagai menantu itu membantu untuk menyediakan makanan seperti itu ya. Tapi saya tidak ikut, saya memang tidak tertarik sama sekali, tidak pernah terbesit sama sekali untuk saya ikut kegiatan agama beliau. Saya hanya menyediakan seperti itu. Saya hanya lihat, oh ternyata gitu ya ibadahnya orang Kristen ya, nyanyi-nyanyi, kemudian dengar kayak khotbah seperti itu ya. Oh mereka bersukacita gitu ya, bertepuk tangan, puji Tuhan. Dan saya lihat orang lain begitu ramah-ramah, baik-baik seperti itu ya. Dan mereka tidak pernah mempengaruhi saya. Bahkan pada saat orang tua sakit, teman-teman beliau dari gereja itu datang mendoakan. Saya lihat begitu luar biasa kepedulian dengan sesamanya seperti itu. Singkat cerita, kami kami satu rumah selama 2 tahun. Akhirnya saya melihat hal yang berbeda dan itu membuka pikiran saya. Saya melihat ternyata kekristenan ini luar biasa ya. Nah, pada saat itu mertua saya meninggal ya. Mertua saya yang laki-laki itu meninggal. Dan di situ saya mulai berpikir, saya jujur jadi penasaran dengan kekristenan. Karena saya berpikir begini, setiap kita ini jujur, kita ini hanya beragama itu karena keturunan ya. Setiap kita kebanyakan itu hanya mewarisi keyakinan dari orang tua kita. Kita yakini, kita pakai dan kita teruskan tanpa kita cari tahu dulu sebenarnya yang benar yang mana seperti itu ya. Jadi kebanyakan dari setiap kita dan hampir semua orang seperti itu. Kecuali perjalanan hidup yang membawa akhirnya bisa berubah. Dan saya pikir kayak gini, setiap agama merasa setiap pemeluk maksudnya setiap orang merasa bahwa agamanya yang terbaik. It's okay, mungkin memang ya wajar lah ya, memang merasa baik. Tapi Tuhan memberikan kita akal yang juga harus kita pakai untuk mengenal yang mana sebenarnya. Karena setelah saya pikir-pikir tidak mungkin semua agama benar. Karena buat saya kalau Tuhan itu satu tidak mungkin memberikan ajaran yang berbeda-beda seperti itu. Akhirnya itu membuat saya penasaran dengan kekristenan. Saya penasaran dengan apa yang selama ini saya dapat waktu saya masih muslim ya tentang kekristenan. Bagaimana saya saat itu mendapat pemahaman bahwa Kristen itu menyembah manusia, Kristen menyembah patung, bahkan saya pernah dengar seperti itu. Kristen itu sesat, Kristen itu Tuhannya itu beranak dan segala macam. Tuhan Yesus itu tidak disalib. Itu sudah saya dapatkan jauh sekali sebelum saya mengenal orang Kristen. Nah, kemudian saya penasaran. Pada saat itu mertua saya sudah meninggal ya tadi ya. Saya memutuskan untuk mengambil Alkitab mertua saya. Itu jujur pertama kalinya seumur hidup saya membuka Alkitab, saya membaca Alkitab. Pertama kalinya, jujur ya pada saat itu saya juga ada perasaan berdosa, ada perasaan ya bersalah. Tapi rasa ingin tahu itu lebih besar gitu loh. Karena saya pikir kalau saya nggak baca sendiri, saya nggak akan pernah tahu seperti apa gitu ya. Akhirnya saya mulai membaca, saya memang tidak mengerti perjanjian lama, perjanjian baru. Karena kami sama sekali tidak pernah. Saya dulu nggak pernah mendapatkan ilmu tentang Alkitab itu seperti apa sih. Saya buka-buka perjanjian lama. Oh, saya pikir seperti sejarah ya. Oh, ada kisah nabi-nabi. Tapi saya buka acak. Saya buka kemudian di perjanjian baru. Saya lihat, oh ternyata bagus ya. Tapi saya baca acak-acak aja. Setelah itu, saya jadi berpikir, apakah selama ini yang saya dapatkan ini benar ya? Akhirnya dari situ saya mulai penasaran untuk
terus mencari tahu, terus mencari tahu. Saya sholat, saya tetap menjalankan ibadah saya. Saya nggak meninggalkan ibadah saya sebagai seorang Islam. Saya hanya waktu saya membaca Alkitab, saya hanya penasaran, jujur. Bukan niat untuk menjadi orang Kristen sama sekali. Saya hanya penasaran, saya ingin tahu. Terus besoknya saya baca lagi, terus saya baca lagi. Begitu saya singkat cerita, saya baca, ternyata saya lihat Alkitab ini ternyata luar biasa. Karena Alkitab ini begitu detail gitu loh. Di Alkitab lah saya bisa tahu, khususnya di Perjanjian Lama ya, saya bisa tahu kisah nabi-nabi yang selama ini saya dengar itu hanya sepenggal-sepenggal, jadi tidak lengkap. Dari Perjanjian Lama ini saya begitu mengerti, bahkan silsilah apa itu begitu lengkap dijelaskan. Dan dari Perjanjian Baru, dari situ saya melihat, wah luar biasa ya, banyak kata-kata bijak. Di Perjanjian Lama di Amsal itu banyak kata bijak juga. Di Perjanjian Baru saya lihat kayak seperti ada kata-kata motivasi. Seperti saya buka, saya setiap hari membaca Alkitab gitu. Saya usahakan, meskipun saya nggak mengerti, saya baca. Perlahan saya mulai mengerti bahwa Alkitab ini tidak seperti apa yang saya bayangkan sebelumnya. Sebelum saya mengenal kekristenan ya, waktu saya Muslim. Kok tidak seperti apa yang saya bayangkan ya, kan katanya Alkitab palsu, tapi saya nggak tahu seperti apa sih palsu kitab itu, seperti itu. Saya lihat ternyata luar biasa gitu. Apalagi setelah saya baca, saya jadi tahu tentang, karena tujuan saya memang membaca Alkitab itu, saya ingin mencari jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan yang dulu saya dapatkan itu. Apakah benar Tuhan Yesus, dulu saya menyebutnya Nabi Isa, apakah benar dia itu Tuhan menurut Alkitab? Jadi saya cari tahu di situ, dan di situ saya melihat, saya mendapatkan jawaban bahwa dari Alkitab itu saya melihat rentetan peristiwa bagaimana dari silsilah Yesus, dari perbuatan Yesus bermukjizat, dan bagaimana peristiwa mulai dari dia bersama orang Yahudi yang tidak suka dengan dia, sampai dia disalibkan, sampai kemudian dia mati dan dibangkitkan. Dari situ saya mulai berpikir, loh ternyata di Alkitab ini dituliskan jelas bahwa memang Yesus itu disalibkan, sementara yang saya tahu dulu tidak disalibkan seperti itu. Dan saya baca, setelah saya pahami, ternyata orang Kristen itu tidak menyembah 3 Tuhan, apalagi menyembah patung. Itu tidak sama sekali, dan itu benar-benar salah. Itu yang membuka pikiran saya, jadi saya berpikir gini, ini yang mana yang benar, saya pikir seperti itu. Karena buat saya fatal, karena gini, bagaimana mungkin kitab saya yang dulu mengatakan hal yang berbeda dengan Alkitab. Bagaimana mungkin kitab saya yang dulu itu menyangkali Alkitab yang turun jauh lebih lama. Yang saya tahu seperti ini, yang saya tahu dulu waktu saya masih Islam, bahwa Injil, Taurat, Zabur ya, atau kita sebut Mazmur ya, dan juga Al-Quran, itu semua adalah firman Allah. Itu artinya firman atau kata-kata yang berasal dari Tuhan, yang diturunkan kepada nabi-nabinya, yang dibawa oleh nabi-nabinya, seperti itu. Nah, mengapa kok berbeda gitu loh, antara kita disuruh mengimani, kita disuruh mempercayai, tapi kenapa kok berbeda antara Alkitab dengan Al-Quran? Kenapa Tuhan bisa menjadi berbeda? Di satu sisi waktu Injil, Tuhan berkata bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu disalib. Ini pemahaman saya dulu. Kemudian kok di Al-Quran kok tidak disalibkan? Kenapa kok berbeda? Saya berpikir ini something wrong gitu ya. Ada yang salah pasti seperti itu. Saya pikir karena Tuhan tidak mungkin plan seperti itu loh. Bagaimana Tuhan tidak mengetahui kejadian sesungguhnya seperti itu? Saya berpikir seperti itu. Kemudian terus saya berusaha untuk terus mencari tahu, dan saya juga membaca ya di Alkitab ini. Saya mulai melihat bahwa apa yang dulu dikatakan itu semua tidak benar. Jadi Tuhan Yesus memang benar. Jadi Tuhan Yesus intinya memang disalib. Sementara Nabi Isa bilang itu diangkat. Jadi saya menjadi bingung, ini yang mana yang benar seperti itu. Akhirnya saya berdoa. Saya tetap sholat, saya berdoa. Bagaimana mungkin? Saya jujur bimbang ya. Saya bingung mana yang benar, Islam atau Kristen. Saya pikir seperti itu. Karena selama ini saya mendapatkan pemahaman bahwa Yesus itu tidak disalib, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi ketika saya membaca Alkitab, saya bisa melihat bahwa banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah memang Tuhan gitu. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan hal itu. Nah, jadi saya bingung. Kalau memang benar kata orang bahwa Alkitab dipalsukan, tapi saya tidak pernah mendapat jawaban. Yang mana yang dipalsukan? Dan bagaimana mungkin Tuhan tidak bisa menjaga firman-Nya gitu. Kalau memang Al-Quran itu katanya menyempurnakan.
Tapi saya berpikir, loh kenapa? Apakah firman-Nya yang dulu itu tidak sempurna sehingga harus disempurnakan lagi? Bagaimana mungkin Tuhan tidak bisa menjaga kitabnya seperti itu? Nah, dan ini lagi yang saya ketahui sejak saya mulai mulai mempelajarinya, bahwa yang saya tahu dulu itu Injil itu diturunkan, karena memang ada ya di Al-Quran itu, saya lupa ayatnya di mana, bahwa Tuhan menurunkan Injil kepada Nabi Isa, bukan Al-Quran kepada Muhammad, seperti itu. Al-Quran kepada Muhammad. Nah, setelah saya mempelajari Alkitab, saya jadi tahu bahwa itu tidak benar, gitu loh. Bahwa Injil itu bukan diturunkan. Justru Injil itu yang tulis itu adalah murid-murid Yesus sendiri, murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Jadi bahkan Injil itu menceritakan tentang Tuhan Yesus, gitu loh. Injil itu adalah Yesus, kabar baik itu, seperti itu. Dan di Alkitab ini bukan hanya terdapat Injil. Dari sini justru setelah saya membaca Alkitab dan saya mulai menggali ya, saya nonton kesaksian, saya nonton khotbah. Saya mulai tahu bahwa ternyata di Alkitab ini, saya itu nggak tahu, ternyata di Alkitab itu juga ada Taurat. Jadi perjanjian lama itu saya baru tahu. Jadi seumur-umur saya waktu masih Islam, saya disuruh mempercayai bahwa dulu ada diturunkan namanya Taurat, Injil, dan Zabur. Saya tapi nggak tahu, disuruh mempercayai, tapi saya nggak pernah tahu, gitu loh. Dan dari sini saya baru tahu bahwa oh, ternyata Taurat itu ada di sini, ada di Alkitab ini. Alkitab ini lengkap, bukan hanya Injil, tetapi juga ada Taurat, ada Mazmur, dan banyak sekali, gitu. Gitu ya, seperti itu. Nah, dari situ itu membuka pikiran saya. Jujur saya mulai lebih tertarik lagi ke Kristenan ya. Singkat cerita, saya mulai sedikit meragukan agama saya ya. Saya sedikit meragukan agama saya karena saya pikir kok rasanya kok tidak masuk akal. Jujur saya lebih mempercayai kitab yang memberikan data-data yang otentik, yang menjelaskan secara detail, ketimbang saya hanya mendapat penjelasan yang hanya sepenggal. Setelah itu saya disuruh mempercayai tanpa saya mencari tahu. Nah, akhirnya singkat cerita saya mulai meninggalkan sedikit-sedikit ibadah saya Islam, saya mulai tinggalkan, dan kemudian tapi pada saat itu saya belum terima Tuhan Yesus. Jadi tapi kerinduan itu semakin besar. Kerinduan yang semakin besar itu membuat saya untuk memutuskan untuk ke gereja. Meskipun saya tinggalkan tapi kadang-kadang masih sholat gitu ya, masih kadang sholat karena masih ada ketakutan untuk meninggalkan perintah itu gitu ya. Saya masih bayang-bayang neraka seperti itu ya. Jadi kadang-kadang sholat masih, tapi sudah tidak serutin dulu. Nah, waktu sholat itu saya berdoa, saya minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Islam yang benar, kuatkan iman saya. Tapi kalau memang Kristen itu yang benar, mudahkan saya buat belajar. Nah, setiap kali saya berdoa, tapi hari ke hari justru ada kerinduan yang besar. Ada kerinduan yang besar untuk saya semakin mempelajari kekristenan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke gereja. Saya memberanikan diri untuk ke gereja. Dari sanalah akhirnya saya tahu yang namanya di dalam gereja itu seperti apa. Ketika saya masuk ke gereja itu pertama kali, jujur ya, saya itu merasakan, dulu saya tidak tahu namanya hadirat Tuhan seperti apa, tapi pada saat itulah saya itu merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan hal yang berbeda ketika saya masuk gereja. Apalagi ketika puji-pujian dinaikkan, pujian penyembahan dinaikkan. Saya itu bisa tiba-tiba itu nangis, air mata saya itu mengalir dengan deras, mengalir. Saya tidak mengerti kenapa. Hanya saja pada saat itu saya merasakan bahwa ada berbagai macam perasaan yang berkecamuk di dalam diri saya. Saya merasa tidak berharga, saya merasa orang berdosa, saya merasakan sangat rindu ingin dekat dengan Tuhan. Saya tapi juga merasakan seolah-olah Tuhan ada bersama saya. Segala macam itu semua saya rasakan. Itu membuat saya terus menangis dan ada kerinduan yang besar untuk minggu depan saya datang lagi. Akhirnya saya datang lagi minggu terus seperti itu. Sampai satu ketika, tapi jujur ya, meskipun seperti itu, saya belum sepenuhnya yakin 100% dengan kekristenan. Jadi saya masih bimbang. Jujur itu membuat pada saat itu perasaan saya itu benar-benar galau ya. Saya itu rasanya kepala saya mau meledak karena saya bingung mana yang benar. Karena buat saya seperti ini. Karena ini berkaitan dengan hidup mati saya, berkaitan dengan nasib saya di kekekalan. Karena menurut saya, apa yang kita percaya di dunia ini itu akan berdampak nanti di kekekalan. Kalau kita mempercayai hal yang salah saat ini, maka kita akan menerima konsekuensinya nanti di kekekalan. Dan saya nggak mau berada di tempat yang salah seumur hidup dan abadi, di tempat yang mengerikan buat saya seperti itu ya. Dan itu yang cukup sangat membuat saya bingung. Saya harus seperti apa gitu ya. Nah pada saat itu singkat cerita ada KKR ya. Nah tadi kan saya cerita kalau anak saya sakit kan. Nah pada saat KKR itu jujur saya mendengar, saya sukacita sekali karena
Saya pernah nonton ya, di itu nggak salah di mana ya, di RCTI apa di mana saya lupa itu. Tapi saya nggak mengikuti terus-terusan karena saya nggak percaya. Dulu itu saya nggak percaya karena saya beranggapan bahwa itu settingan, itu pura-pura, mereka itu kerjasama antara yang sakit dengan pendetanya, itu kerjasama, mereka pura-pura sembuh supaya orang lihat, wah hebat orang Kristen, wah hebat orang Tuhannya orang Kristen itu hebat gitu. Dulu saya itu berpikiran seperti itu, tapi karena pada yang saat itu saya mulai meragukan agama saya dan saya belum begitu yakin, dan saya juga kepikiran anak saya yang sakit. Saya ya jujur sukacita ya, kayak apapun namanya orang tua pengen anaknya kasih sembuh ya. Akhirnya saya memutuskan untuk membawa anak saya itu ke KKR. Nah, pada saat itulah anak saya didoakan. Tapi saya ikut. Jadi di KKR itu kan untuk orang sakit berbeda ya. Orang sakit tempatnya sendiri, terus yang tidak sakit itu terpisah. Saya merasa gini, waduh kalau saya nggak ikut yang di bagian orang didoakan, saya rasanya kok nggak merasa, saya nggak puas gitu ya. Saya ingin mendapatkan sesuatu yang lain gitu ya. Saya pengen tahu, jadi saya pengen kenal banget sama Tuhan gitu. Nah, kemudian saya memutuskan juga untuk ikut di orang yang didoakan. Memang saya punya sakit mah ya, tapi nggak parah sih. Nah, kemudian saat itu anak saya didoakan. Anak saya itu nangis waktu didoakan. Waktu selesai itu dia cerita kalau di punggungnya itu kerasa kayak hangat mengalir gitu katanya. Jadi hangat ngalir gitu, kayak hangat bergerak ngalir gitu seperti itu. Dan dia itu menangis gitu. Saya nggak ngerti kan, dulu saya masih muslim. Saya juga kemudian didatangi dengan pendoa juga, ditanya itu sakit apa. Saya bilang saya sakit mah. Tapi kalaupun nggak sembuh nggak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Saya cuma rindu saya pengen kenal Tuhan Yesus sih, saya bilang seperti itu. Ya karena pada saat itu saya belum yakin 100%. Tapi kerinduan untuk tahu benar-benar bahwa apakah Tuhan Yesus ini benar-benar Tuhan gitu loh. Karena bayangkan ya, tidak mudah ya untuk mempercayai hal itu dengan singkat. Kenapa? Puluhan tahun yang tertanam di kepala saya itu bagaimana bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya Nabi. Itu berpuluh-puluh tahun itu ada di kepala saya, itu tidak bisa dengan semudah itu saja pergi, dan saya terus berubah pikiran seperti itu. Jadi pada saat itu saya bilang seperti itu, enggak, saya cuma ingin kenal Tuhan, terus saya didoakan. Nah kemudian setelah itu selesai, KKR ini 2 hari. Jadi hari kedua kami datang lagi di tempat yang sama, orang-orang yang didoakan juga. Nah tapi pada hari kedua ini doa baptisan Roh Kudus. Jadi pada saat itu pendeta bilang seperti ini. Pendetanya tuh di mimbar ya, saya di tempat orang sakit. Pendeta bilang gini, siapa yang saat ini belum pernah dibaptis Roh Kudus? Terus saya sebagai orang muslim, saya kan tidak tahu itu baptisan Roh Kudus, hadirat Tuhan. Itu saya masih asing semua itu. Dengan semua itu saya masih asing. Saya berpikir itu pasti saya gitu kan. Nah, pendetanya bilang angkat tangan. Ya nggak cuma saya yang angkat tangan, yang lain juga ada beberapa orang yang juga angkat tangan gitu. Kemudian saya angkat tangan. Tapi pada malam hari itu saya itu benar-benar sangat rindu untuk Tuhan bisa menjawab saya. Saya itu rasanya kalau perlu Tuhan tuh benar-benar menunjukkan ke saya. Tapi karena pada saat itu saya nggak pernah ya, karena muslim nggak mempercayai Tuhan Yesus tuh bisa turun dalam wujud manusia. Jadi saya nggak terbesit untuk minta Tuhan Yesus itu turun di depan saya seperti itu. Jadi terus pendeta bilang gini, yang belum pernah angkat tangan. Kemudian saya angkat tangan. Nah beliau pendetanya itu kan di mimbar ya, beliau doa, saya doa sendiri, dan ini nggak ada orang yang mendoakan saya, saudaraku. Jadi tidak ada orang yang tumpang tangan sama saya. Saya doa sendiri. Pada saat itu saya berdiri, saya doa sendiri. Saya cuma bilang gini, dengan penuh kerinduan, dengan benar-benar harap kalau untuk Tuhan jawab saya cuma bilang gini, Tuhan, saya bilang seperti itu. Saya nggak panggil Tuhan Yesus karena saya waktu itu belum sepenuhnya percaya. Tuhan, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, saya bilang seperti itu, tunjukkan mukjizatmu malam hari ini. Saya mau percaya, saya bilang itu. Tunjukkan mukjizatmu malam hari ini. Dan puji Tuhan, saat itu saudaraku, Tuhan menjawab doa saya. Waktu saya berdoa, itu saya rebah. Setelah saya rebah, saat itu saya merasakan lawatan Tuhan. Saya nggak ngerti ya, setelah saya Kristen saya tahu bahwa itu ternyata lawatan Tuhan. Saya itu ya, badan saya dari ujung kepala sampai ujung kaki saya itu terasa dingin sekali. Bukan dingin orang sakit ya, tapi dingin yang begitu sejuk, seperti apa ya, kalau diibaratkan mungkin kayak disiram air es atau mungkin disalju ya. Pokoknya dingin, seumur hidup saya tidak merasakan hal yang seperti itu. Tapi bukan dingin orang sakit, karena di orang sakit tak mungkin dengan tiba-tiba hilang. Itu saya dingin sekali, tiba-tiba saya menerima karunia bahasa roh. Waktu itu saya nggak paham kalau itu bahasa roh. Jadi tiba-tiba mulut saya bergetar sendiri. Bergetar. Terus saya agak bingung gitu kan. Tapi saya dalam keadaan sadar, saya nggak pingsan terus lupa ingatan, enggak. Tapi saya tidak bisa, seperti saya sudah tidak bisa mengontrol diri saya. Dan itu saya baru tahu kalau itu saya dipenuhi oleh roh gitu ya, oleh Roh Kudus. Nah pada saat itu saya dibopong. Jadi ada orang yang menghampiri saya, itu sepertinya pendoa-pendoa yang menghampiri saya dan memindahkan saya ke ruang yang tersendiri. Jadi ruang untuk orang-orang didoakan. Di situ saya didoakan. Setelah didoakan, kemudian saya tanya,
Saya kenapa? Saya bilang seperti itu. Oh enggak apa-apa, mbaknya itu dilawat Roh Kudus. Terus saya bilang, berarti saya sudah percaya, berarti saya sudah diterima Tuhan Yesus. Saya bilang seperti itu. Iya, mbaknya kalau mbaknya percaya, mbak sudah terima Tuhan Yesus. Terus sekarang saya harus apa? Kata orang, kata saya terus ini. Ya sama seperti orang Islam ada syahadat. Kalau kita itu baptis, katanya dia seperti itu. Nah kemudian dari situlah, setelah itu saya pulang kan, saya baru tahu ternyata baptisan Roh Kudus itu juga tidak semua orang mendapatkan. Dan pada saat itu saya mendapatkan. Dari situlah saya mulai berpikir, apalagi yang saya cari? Tuhan sudah menjawab. Segala pertanyaan tentang kekristenan saya sudah mendapatkannya gitu loh. Saya sudah mendapatkan jawaban dari Alkitab. Dan apalagi yang terjadi yang saya alami, saya mendapat mukjizat ya. Dan anak saya sembuh ya, saya lupa cerita. Anak saya sembuh dan saya mendapat karunia bahasa roh ya, karunia dari Roh Kudus. Itu yang membuat saya yakin, apalagi yang saya tunggu-tunggu lagi. Apalagi membuat saya ragu untuk terima Tuhan Yesus. Dan saat itulah saya mulai memberikan diri saya buat Tuhan Yesus ya. Saya besoknya saya minta untuk dibaptis. Kemudian akhirnya saya komitmen sama Tuhan untuk saya benar-benar hidup di dalam Tuhan. Saya mau untuk terus lebih lagi di dalam Tuhan. Saya mulai menjalani kehidupan kekristenan saya pada saat itu. Dan memang ya setelah jadi orang Kristen itu tidak mudah karena ada banyak tantangan yang saya hadapi. Jadi saya jujur mendapatkan perlakuan yang sudah tidak enak ya dari lingkungan saya ya. Mendapatkan penolakan. Dulu orang-orang yang baik sama saya, sejak tahu saya jadi Kristen, saya mulai dijauhi. Bahkan tetangga saya yang dulu akrab, saya sudah nggak akrab lagi. Teman-teman saya sudah mulai menjauhi saya. Sekalipun papasan dengan saya, gitu ketatap muka gitu, mereka kayak cuek, kayak enggak ada saya seperti itu. Bahkan pernah juga ya, saya di rumah saya itu kan buka bimbingan belajar, dan saya itu pasang di pagar saya itu spanduk bimbel gitu ya. Pada saat saya ke gereja, begitu saya pulang, saya lihat spanduk saya itu sudah dibakar sama orang. Dan pernah juga pada saat itu pintu depan rumah saya itu ditaruhin lemari bekas yang cukup besar, padahal rumah saya kan bukan tempat sampah gitu ya, ditaruhin seperti itu. Tapi saya sudah siap dengan segala konsekuensinya. Sejak saya memutuskan untuk menjadi orang Kristen, saya tahu saya harus pikul salib, jadi saya siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk juga pada saat itu saya butuh waktu 1 tahun untuk berani bersaksi ke keluarga saya yang ada di Balikpapan, khususnya orang tua saya, untuk saya mengatakan bahwa saya ini sekarang sudah Kristen. Ya memang ya otomatis ya mereka kecewa ya, karena mereka berpikir anaknya murtad gitu kan, menjadi orang kafir. Mereka marah sambil nangis. Begitu juga dengan keluarga yang lain. Akhirnya kami sudah nggak bisa sehangat dulu. Namun puji Tuhan sekarang orang tua saya sudah bisa menerima, dan bahkan kadang-kadang kalau pesakit itu mau untuk saya doakan. Jadi itulah tantangan yang saya hadapi. Kemudian saya menjalani kehidupan saya sebagai seorang Kristen. Nah, saya mulai semakin sering lagi untuk belajar untuk mengimani, melakukan firman Tuhan ya. Jadi saya akan sering baca itu bagaimana Yesus berkuasa, bermukjizat, menyembuhkan orang sakit. Nah ini, jadi saya mau cerita ada satu kejadian di mana saya begitu kagum akan kuasa nama Tuhan ya. Jadi pada saat itu saya ingin membuktikan sendiri bagaimana nama Tuhan itu berkuasa. Jadi waktu itu anak saya itu kepalanya itu bocor, kena besi, darah itu ngalir terus. Terus saya doakan, dalam nama Tuhan Yesus darah berhenti, saya bilang seperti itu. Dan darah itu berhenti, saudaraku. Kemudian pernah juga anak saya itu mau berangkat sekolah, lehernya itu ada kayak benjolan gitu, dan untuk nelan itu sakit sekali. Jadi memang sakit seperti itu. Terus leher saya sakit tuh, saya doakan dalam nama Tuhan Yesus benjolan kepes, saya bilang seperti itu. Nah kemudian waktu jam 9 saya doa lagi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus saya percaya, hanya dengan menjamah jumbai jubah Tuhan saja anakku sembuh. Dan ketika pulang sekolah nggak lama itu saya lupa kalau dia sakit, terus agak sore itu saya tanya gimana sakitnya, terus anak saya itu cerita, iya mah tadi jam 9 itu pas istirahat kayak sakit, tiba-tiba kempes hilang, nggak sakit lagi sudah. Dari situ saya kagum, berarti memang benar-benar nama Tuhan Yesus berkuasa, saya bilang seperti itu. Dan ada yang terbaru tuh, jadi di pergelangan tangan saya ini yang kanan ini, ya ini dulu tuh ada benjolan ya, kayak tulang itu benjol, ya lumayan cukup terlihat agak besar gitu ya. Itu karena saya nyuci spray, kemudian saya peras, dan karena terlalu kuat ya untuk melintir keluar, tangan saya itu sampai bunyi tak gitu ya, dan itu langsung sakit sekali dan nonjol gitu keluaran seperti itu. Dan itu belasan tahun tidak pernah hilang. Jadi tidak pernah hilang. Dan sejak saya jadi orang Kristen, saya mulai belajar ini kira-kira bisa nggak ya sembuh ya kalau saya doa juga, saya bilang seperti itu. Terus saya doa dalam nama Tuhan Yesus, benjolannya sembuh.
hilang, saya bilang itu. Saya lihat, oh masih tetap gitu ya. Saya percaya sih memang Tuhan Yesus berkuasa, tapi juga berdaulat untuk tidak menyembuhkan. Saya pikir seperti itu. Sudah, besoknya saya doakan lagi dalam nama Tuhan Yesus, hilang. Nah, saya nggak perhatiin, ternyata nggak lama saya lihat benar-benar hilang. Jadi di situ saya kagum. Karena apa? Tuhan Yesus itu benar-benar ajaib gitu loh. Kuasanya itu masih bekerja sampai bahkan detik ini. Mukjizat-mukjizat itu masih terjadi bahkan sampai detik ini. Di dalam kekristenan ini saya mengalami apa ya? Kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup saya itu mengubahkan banyak hal. Saya memiliki cara pandang yang berbeda sejak saya di dalam Tuhan Yesus. Dan dari Alkitab sinilah saya jadi mengenal seperti apa karakter Tuhan, seperti apa karakter Yesus itu, bagaimana isi hatinya. Itu saya bisa tahu dari sini semua. Saya bisa lihat. Dan saya kagum dengan ajaran kasih yang Tuhan Yesus ajarkan ya buat kita. Perintahnya yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini satu perintah yang luar biasa diterapkan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu orang Kristen itu melakukan ketaatan ibadahnya pun itu bukan berdasarkan oleh karena takut neraka atau karena ingin mendapatkan pahala, tapi karena kasih. Karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang saya tahu dan saya rasakan saat ini sejak menjadi orang Kristen. Tidak ada lagi ketakutan-ketakutan. Ketika saya berdoa atau saya ibadah, saat teduh dan segala macam, saya tidak pernah berpikir, oh nanti dapat pahala dan segala macam. Karena memang yang bisa membawa saya ke surga itu bukan amal baik saya, bukan ibadah saya. Karena kan Yesus sudah menjanjikan setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya itu akan berada bersama dia di kekekalan di surga. Jadi bukan karena buat gagahnya kita, bukan karena kesalehannya kita, bukan. Jadi karena memang Tuhan sudah janjikan. Dan inilah kasih Tuhan yang saya lihat begitu nyata. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan kita ini bukan hanya mengatakan bahwa Ia mengasihi kita, tapi Ia membuktikan kasihnya kepada kita. Kasihnya itu terbukti sampai saat ini. Dan ini adalah bukti terbesar kasihnya, yaitu Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya melihat bukti kasihnya. Bahkan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saya melihat betapa besar kesabarannya Tuhan, bagaimana kasihnya Tuhan yang begitu besar. Dan inilah jadi yang membuat saya semakin percaya bahwa, dan semakin tahu bahwa itulah Kristen ternyata tidak seperti apa yang saya bayangkan dulu. Saya jadi mengerti kenapa orang Kristen itu sekalipun dihina, dicaci, seringkali dipersekusi, gerejanya dibakar, dibom, bahkan ada yang dipenggal, tapi tidak pernah demo sampai berjilid-jilid atau kembali membalas dengan hal yang sama. Karena Tuhan nggak mau seperti itu. Karena Tuhan mau kita itu orang Kristen untuk mengasihi bahkan musuh kita dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Itulah yang membuat saya kagum dengan kekristenan. Itulah yang membuat saya jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Kasih yang besar itu, saya menemukan kebenaran dan saya menemukan kasih yang sejati itu di dalam Tuhan Yesus. Dan itu yang membuat saya itu merasa damai. Saya menemukan keselamatan yang sejati yang tidak bisa saya dapatkan di tempat lain. Jadi seperti itu, saya merasakan sukacita bisa ikut Yesus, dan saya mengalami perubahan yang banyak ya. Jadi mengalami cara pandang, bagaimana saya memandang orang lain, bagaimana saya menilai orang lain. Saya juga mengalami perubahan hubungan dengan Tuhan. Jadi hubungan saya dengan Tuhan bukan lagi hanya seorang pencipta dan ciptaan, tapi sebagai seorang bapa dengan seorang anak. Hubungan yang begitu intim, begitu dekat. Bahkan Tuhan Yesus itu juga sahabat kita. Dan ini yang tidak ada di ajaran lain. Itu yang membuat saya begitu kagum dengan ajaran kekristenan ya. Saya kagum dengan Tuhan Yesus. Saya membaca di Alkitab itu bagaimana Tuhan Yesus. Saya kalau mengingat pengorbanannya, bagaimana Ia menderita aniaya oleh karena kita, saya nggak sanggup gitu ya. Bagaimana mungkin kasih Tuhan begitu besar dengan kita orang-orang yang berdosa. Seperti itu, saya pun mengalami perubahan. Saya sejak jadi Kristen, saya tidak bisa membenci orang. Mungkin kalau saya marah, saya hanya marah sesaat. Tapi tidak bisa membenci. Karena apa? Roh Kudus yang ada di dalam hati saya itu tidak bisa membuat saya tenang dan damai. Hati saya akan terobrak-abrik rasanya. Saya tidak akan bisa damai kalau saya bisa sampai membenci orang lain. Firman Tuhan akan terus mengingatkan saya untuk terus mengasihi, mengampuni. Dan itulah banyak sekali perubahan-perubahan yang saya alami di dalam kehidupan saya. Dan sejak saya jadi Kristen itu kerinduan saya yang besar tuh untuk bagaimana saya bisa melayani Tuhan, bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan. Jadi saya kagum karena Tuhan orang Kristen itu bukan hanya tentang bagaimana Ia memberikan hukum-hukumnya saja, hanya menojorkan neraka dan surga, tapi bagaimana Dia hadir dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa dapat memiliki hubungan yang begitu intim dengan Dia. Jadi itulah yang saya alami. Saya merasa berbeda sejak saya menjadi orang Kristen.
Saya sangat merasa berbeda, menjalani kehidupan yang berbeda. Memang sekalipun kita ikut Tuhan Yesus, bukan berarti tidak terjadi masalah sama sekali. Bukan berarti semuanya dapat berjalan dengan lancar. Tapi Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita. Dan itu saya merasakan, mukjizat dan pertolongan itu terjadi berulang kali di dalam kehidupan saya. Tuhan yang memampukan saya untuk menjalani kehidupan ini. Bersama Dia, saya kuat gitu loh. Bahkan di dalam kelemahan, saya bisa melihat bagaimana Tuhan menolong saya. Dia nggak pernah terlambat, Dia selalu tepat waktu. Dan janji-janjinya yang tertulis di firman Tuhan itulah yang terus menguatkan diri saya untuk menjalani kehidupan ini. Jadi seperti itulah yang saya alami sejak saya menjadi Kristen, dan inilah perubahan hidup saya. Saya bersyukur sekali karena saya adalah orang yang beruntung ya, bukan karena saya saleh. Saya tahu banyak orang yang lebih saleh dari saya, banyak orang yang lebih taat dari saya. Saya tahu saya banyak dosa, tapi Tuhan mau menyelamatkan saya. Semuanya karena kasih karunia. Bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Ya, demikianlah kesaksian yang bisa saya bagikan, Pak. Kiranya kesaksian ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, kiranya kesaksian ini menjadi berkat untuk saudara-saudara semua. Jika punya komentar atau tanggapan, silahkan berikan di kolom komentar. Kita berdoa supaya saudara-saudara kita ini semakin dipakai Tuhan, diurapi Tuhan untuk memberitakan Injil melalui kesaksian. Dan sungguh luar biasa, teman kita ini mengenal Tuhan karena belajar ya atau mendengarkan puji-pujian, belajar firman Tuhan melalui media sosial, sehingga memantapkan imannya untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kebahagiaan yang sungguh dahsyat. Kita berharap supaya melalui Dia banyak jiwa yang nantinya diselamatkan, khususnya keluarga, orang-orang terdekat. Karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berdoa biar Roh Kudus bekerja menjamah semua orang melalui media sosial yang mereka punya, sehingga setiap video yang lewat, baik melalui lagu rohani ataupun kesaksian, mereka dapat menyaksikannya, sehingga mereka juga mengambil satu keputusan yang tepat untuk ikut Yesus. Baik teman-teman, demikian yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi kita di video-video berikutnya.